Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'al. Kita sekarang akan mengkaji babul af'al. Apa itu af'al? Af'al itu kata kerja. Nah, af'al. Bab yang mengkaji terkait kata kerja af'al ya. Kata kerja. Al af'alu tsalasah. Adapun af'al itu, kata kerja itu ada tiga. Ada tiga ya. Nah, al-af'al itu berarti jama' atau isim mufrad. Jama' berarti gimana artinya? Kata-kata kerja. Nah, kata-kata kerja. Kalau misalkan isim mufradnya fi'lun ya, fi'lun. Nah, itu kata kerja. Fi'il lah kalau itunya. Tapi kalau af'al itu bukan kata kerja lagi, tapi kata-kata kerja. Nah, lanjut ya. Seperti itu. Itu terkait artinya. Al-af'alu tsalasah. Maka adapun kalimat yang menjadi kata-kata kerja, yang menjadi kata kerja itu ada tiga macam, ada tiga bagian. Apa saja? Yaitu madin, fi'il madi. Fi'il madi, paham ya teman-teman ya? Fi'il madi itu bahasa gampangnya waktu yang sudah berlalu, lampau. Nah, seperti itu ya. Saya kemarin makan tahu misalkan. Nah, saya kemarin makan toge misalkan. Nah, itu berlampau ya. Sesuatu yang lampau itu fi'il madi ya, fi'il madi. Paham ya teman-teman ya? Gimana bahasa Arabnya? Qara'tu al-Qur'ana bil amsi. Nah, itu fi'il madi namanya. Oke. Paham ya? Jadi fi'il madi itu sesuatu yang lampau, sudah berlalu ya. Kemarin 2 hari yang lalu, itu namanya fi'il madi. Oke, lanjut. Itu bahasa gampangnya aja. Wa mudhari'un, dan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' itu apa? Fi'il mudhari' itu pengertiannya waktu yang sedang kita jalani. Misalkan aqra'u al-Qur'ana, saya sedang membaca Al-Qur'an, itu namanya fi'il mudhari'. Jadi waktunya sedang kita jalani. Nah, itu fi'il mudhari'. Beda dengan fi'il madi. Fi'il madi lampau. Kalau fi'il mudhari' waktu yang sedang kita jalani. Jadi maknanya tuh ini istiqbal, nah, yang akan datang. Makanya ada kalimat, ada contoh sa. Nah, sa itu maknanya untuk istiqbal. Misalkan sya'ashrabu, saya akan minum. Nah, seperti itu. Itu termasuk diantara contoh dari fi'il mudhari'. Kalau ada sa, nah berarti maknanya istiqbal. Istiqbal ya. Akan datang maknanya. Apalagi misalkan satazawwaja, misalkan ya, kamu akan menikah gitu kan. Nah, benar kan? Ya benar, cuman enggak sekarang. Akan gitu kan? Akan. Apalagi misalkan sa'adhabu, saya akan pergi. Nah, sa itu namanya. Terus apa lagi? Apa bedanya sa sama saufa? Sa sama saufa apa bedanya, teman-teman? Masuk dapur. Gimana Mas Gopur? Bedanya sa sama saufa? Waktunya ya. Ya, benar ya. Kalau sa itu akan datang. Tapi kalau saufa pasti gitu kan. Apa contohnya? Saufa, aduh saya lupa di Al-Qur'an. Ada yang ingat contohnya? Saufa? Saufa yakumu misalnya, itu bisa. Saufa yakumu. Nah, itu yang di Al-Qur'an ada, itu yang di Al-Qur'an itu pasti. Nah, misalkan saufa yakumu misalkan ya, itu pasti berdirinya, pasti. Terus apa lagi?
Saufa tajidu al-mauta misalkan. Nah, kamu akan mendapati maut. Itu pasti juga contohnya. Tapi biasanya yang lebih kuat itu ada di Al-Qur'an contohnya. Kalau kita buat contoh bisa asalkan nyambung. Asalkan nyambung contoh bahasa Arabnya dan siagul kalamnya. Oke, tapi yang lebih kuat contoh yang di Al-Qur'an. Itu ya terkait fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari sekali lagi waktu yang sedang kita jalani, istiqbal maknanya. Oke, lanjut. Wa amrun. Nah, wa amrun fi'il amar. Fi'il amar juga sama waktunya, hampir sama dengan fi'il mudhari. Tapi kalau fi'il amar itu sekarang banget gitu kan. Misalkan idrib hadal bab. Pukullah pintu ini. Itu mananya sekarang. Tapi waktunya harus waktu itu juga dilakukan. Kalau fi'il mudhari kan yang akan datang. Tapi kalau fi'il amar ya sekarang, tapi sekarang ini waktunya, nggak bisa ditunda-tunda. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi paham ya perbedaan madi, mudhari, amar. Paham ya? Jadi kalau tanya apa itu fi'il madi waktu yang lampau, fi'il mudhari waktu yang akan datang ya, mananya pengertiannya. Tapi kalau fi'il amar ya waktu yang sekarang dikerjakan. Maksudnya perintahnya harus dikerjakan sekarang. Nah, seperti itu. Itu perbedaan antara fi'il madi, mudhari dan amr. Oke. Madin, mudhari'un wa amrun. Nahwu. Nah, contohnya daraba wa yadribu wadrib. Daraba telah memukul, yadribu sedang memukul atau akan memukul juga bisa ya. Wadrib pukulah. Nah, wadrib. Kalau dalam alfiyah itu ada makna yang tersirat ya. Ada domir yang disembunyikan dalam alfiyah itu. Nah, cuman kalau di sini nggak ada ya. Nah, Anda bukan pembahasannya. Oke. Wadrib itu idrib. Nah, kalau teman-teman atau kita semua mengucapin idrib, itu langsung paham semua. Nah, karena aslinya idrib anta gitu kan. Idrib anta. Asluhnya idrib anta. Aslinya idrib anta. Oke. Tapi kalau yang lebih simpel ya tadi, idrib. Nah, kalau lebih jelasnya itu ada antanya, cuma disembunyikan. Idrib hadal bab. Idribnya itu ke siapa ya? Ke domir muhatobnya itu kan. Nah, tapi tadi dijelaskan. Ketika kita menggunakan fil amr idrib, nah, kul itu langsung termakna sama diri kita. Langsung tertunjuk. Nah, itu namanya domir yang disembunyikan. Seperti itu, teman-teman ya. Lanjut ya. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Maka adapun fil madi itu diakhirkan. Difatahkan ya, difatahkan akhirnya selamanya abada. Ya. Ini kaidahnya. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Maka adapun fi'il madi itu difatahkan. Apanya yang dipatahkan ya akhirnya selamanya itu. Abadan. Terkecuali nanti ada nun niswah sama wau jama. Gimana? Nanti kita bahas di bagan ya. Oke, itu nanti aja pembahasannya. Wal amru majzumun abadan, dan fi'il amr itu dijazmkan selamanya. Ya, namanya fi'il amr dijazmkan. Ya. Ya. Ada gak fi'il amr nasab? Ada fi'il amr nasab? Ada ya, ada. Nanti kita bahas. Fi'il amr majzumun abadan. Wal amru dan fi'il amr majzumun, itu majzumun dijazmkan abadan selamanya, enggak bisa berubah. Oke, lanjut. Wal mudhari'u, dan adapun fi'il mudhari maka nafi awalihi ihdaz zawaid al arba'i yajma'uha qauluka ana itu. Kalau dulu guru saya sering bilang ini, udah kalau pengen mudah ngafal, hafal aja Anita namanya gitu kan. Nah, biar lebih mudah ngafalnya. Pakai nama perempuan. Maksudnya biar gak mudah lupa gitu kan. Kalau dulu kan kita masih awal-awal jurumiyah jadi sering lupa. Tapi kalau udah lama ngaji jurumiyah, udah 2 tahun, 3 tahun, insya Allah gak akan lupa ya. Ana itu. Tapi memang kalau lebih enaknya
Jadi Anita aja gitu kan, biar namanya nama perempuan. Oke. Saya ulang ya. Wal mudhari'u, dan adapun fi'il mudhari, ingat kalau ada wawu pasti artinya apa? Adapun. Kalau bahasa Sundanya anapun ya. Bahasa Jawanya apa? Utawi. Nah, wal mudhari'u, dan adapun fi'il mudhari, maka nafi awalihi, apa-apa yang di awalnya itu fi'il mudhari adalah fi'il yang ya, ma itu bisa apa-apa atau segala sesuatu juga bisa. Cuman biasanya yang umumnya apa-apa. Nah, kita akan artikan secara ini aja, secara globalnya. Oke. Wal mudhari, dan adapun fi'il mudhari, maka nafi awalihi adalah fi'il yang didahului ya. Maka nafi awalihi, atau apa-apa kana fi awalihi, yang diawali, atau fi'il yang didahului juga bisa artinya. Ihda zawaid, dari salah satu huruf. Az-zawaid, apa az-zawaid? Zada yazidu. Apa? Ziyadah. Nah, ziyadah. Az-zawaid. Ini jamak ya, jamak. Termasuk jamak ya. Zawaid berarti gimana artinya? Az-zawaid itu tambahan-tambahan. Makanya ada ziyadah. Ziyadah itu nambah. Zawaid tambah tambahan-tambahan. Ada huruf tambahan-tambahan. Kenapa kalau dalam setiap kitab nahwu, enggak semua sih. Dalam kitab jurumiyah aja ya. Kita spesifikkan kitab jurumiyah. Contohnya selalu pakai zaidun. Nah, biar bertambah luar biasa ya, Mas Asikin. Nah, ini benar-benar nyimak nih. Nah, luar biasa. Luar biasa pengamatannya. Jadi zaidun itu supaya kita bertambah. Bertambah apa ya ilmunya gitu kan. Makanya ada zaidun. Ada juga namanya ziyadah. Itu biar bertambah terus. Tapi bukan hanya sebatas bertambah ilmu. Semakin bertambahnya ilmu, maka semakin juga bertambah baik. Apanya? Ya akhlak kita dong. Nah, jangan sampai udah ilmunya nambah gitu kan, udah belajar, udah makan puluhan kitab tapi akhlaknya gitu-gitu aja gitu kan. Ya sama aja. Nah, harusnya sama semua ya. Ilmunya nambah, akhlaknya pun juga nambah. Nah, itu baru benar. Ya, karena kalau misalkan nanti ilmunya nambah, akhlaknya gak nambah, itu nanti bisa terhijab. Nah, terhijab dengan kesombongan. Nah, merasa kita paling benar, nanti merendahkan orang lain, itu gak boleh. Jadi ilmunya itu tidak menjadikan hidayah, malah menjadikan hijab. Nah, oke, itu ya teman-teman ya. Tadi sampai mana tadi? Maka nafi awalihi, segala sesuatu atau apa-apa yang diawali fi'il, hi-nya kembali ke mana? Kembali ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ihda zawaidil arba'i. Yang salah satunya ada huruf-huruf tambahan yang 4. Ya jama'uha, dikumpulkan. Qauluka, dalam perkataanmu ana itu. Nah, ana itu ya. Kalau takut lupa, gak apa-apa. Anita aja gak apa-apa, dikasih dirubah aja nak. Biar mudah ini, mudah mengingat. Lanjut. Nastamir. Wa huwa, dan adapun huwa itu kembali ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu, adapun fi'il mudhari itu marfu'un abadan. Nah, ini lawannya dari fi'il madi. Kalau fi'il madi patahkan selamanya, maftuhul akhiri abadan. Tapi kalau fi'il mudhari bukan dipatahkan tapi dimarfu'kan ya. Jadi rofa gitu kan. Marfu'u abadan, selamanya. Bisa fi'il mudhari jadi nasab? Bisa. Nanti ada yang masuk ke sana ya.
Nah, entah itu dari amil nawasib atau amil jawazim, itu akan merubah hukum harokatnya. Nah, ini kita bahas. Oke, lanjut. Oke. Kenapa fi'il mudhari menjadi rafa, gitu kan? Kenapa fi'il mudhari menjadi rafa? Apakah ada sesuatu di sana? Enggak, ya. Ini kenapa dia jadi rafa, gitu kan? Kalau misalkan kenapa jadi nasab kan sudah jelas. Nah, yang masuk kalau enggak amil jawazim pasti amil nawasib, amil nasib yang masuk. Tapi ini rafa, gitu kan? Kenapa, teman-teman? Why? Dimana? Iya betul, tapi ada lagi alasannya. Ada hujah yang menguatkan itu. Sorry akhir bisa. Ada lagi teman-teman. Oke, tadi Mas Gopur saya akhir. Terus tadi Kang Habib marfu'ul abadan, marfu'ul akhiri abadan bisa. Ada lagi yang ingin menambah, yang memberikan tambahan? Ziyadah, memberikan feedback, silakan. Apa yang merupakan fi'il mudhari? Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaan saya, apa yang merupakan fi'il mudhari? Mas Bayu gimana, Mas Bayu? Ada yang tahu? Yang merupakan fi'il mudhari itu ada amil, teman-teman. Tapi amilnya bukan amil nawasib sama amil jawazim. Namanya amil maknawi tajarrud. Nah, itu ya. Itu amil. Tapi amil di sini amil yang tidak mengadakan amil jawazim dan amil nawasob gitu, amil nasib itu namanya amil maknawi tajarrud. Ingat nih, ini diingat-ingat ya. Ini jarang pembahasannya, jarang ada pembahasan seperti ini. Yang merupakan fi'il mudhari itu bukan amil jawazim, apalagi amil nasab, karena itu memfatahkan fungsinya. Tapi ada amil. Apa nama amilnya? Amil maknawi tajarrud. Nah, ini jarang. Dulu saya belajar alfiah juga kayaknya belum ada pembahasan ini. Oke, jadi ada amil ya. Amil maknawi tajarrud. Nah, itu namanya. Nah, sekarang saya tanya, Mas Iqbal, kenapa ini film apa yang merupakan fi'il mudhari? Nah, gimana jawabannya? Nah, bukan amil maknawi ya. Amil maknawi. Jangan salah nyebutnya nanti ini lagi. Amil maknawi tajarrud ya. Amil maknawi tajarrud. Jazakumullah khairan kasir, kami ucapkan kepada donatur dan sahabat Mubalik semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Thanks for watching.